ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa beserta seluruh penggiatnya, wabil khusus Ibu Ustadzah Tawiyah yang subhanallah betapa setiap kajian selalu menggebu-gebu semangatnya sehingga sehingga terasa bagi kita sekalian. Mudah-mudahan ibu beserta seluruh jamaah yang hadir selalu mendapatkan kekuatan, keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga majelis taklim Khairun Nisa di Masjid Jami Baitur Rahman senantiasa makmur dan juga mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sebenarnya saya agak deg-deg pas ini Bu. Kenapa? Karena di tengah-tengah ibu-ibu yang berkerudung merah jambu ini yang pink yang berpeci hanya 2 orang Bu ya. Sebenarnya yang diundang kan Bu Dede ya, yang diundangnya pakai kerudung, kenapa yang datang pakai peci ini? Mohon maaf, isi saya keburu mendapatkan tugas ya mengisi pengajian juga, ternyata berbarengan katanya. Sekarang kan jadwal Bu Dede ya, Bu Dede yang subhanallah alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dikaitkan dengan tasyakur bin nikmah atas pernikahan atas walimatul urus dari putri ketiga Bapak Ustadz Abdullah beserta Ibu Ustadzah Komariah yang subhanallah ini merupakan bagian dari taklim kita, yakni melaksanakan suatu kajian yang dibarengi dengan doa yang insya Allah mudah-mudahan selamanya mendapatkan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkait barusan yang diundang pakai kerudung, yang datang malah pakai peci. Betul napa-napa ini? Tersabios-bios ibu itu teh. Tersabios Sunda hanya sedikit. Samiwon ke. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, dari ayat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdullah mengenai surah Ar-Rum ayat 21 yang ini semuanya kita pahami bersama karena setiap pernikahan, setiap walimatul urus pasti ayat yang dibacakan adalah surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan diantara sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah menciptakan darimu sekalian, bagimu sekalian itu berpasang-pasangan, azwaja. Untuk apa maksud Allah memasang-masangkan setiap makhluknya? Ada siang, ada pria, ada wanita dan lain sebagainya. Ini adalah kalau khususiah untuk pernikahan, maka litas kunu ilaiha, supaya engkau mendapatkan ketentraman darinya. Maka ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini atas dasar pernikahan, yang mana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuswahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan an-nikahu sunnati, bahwa pernikahan adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang merasa enggan untuk menikah, merasa enggan untuk membina rumah tangga, merasa enggan untuk membina masa depan dengan pasangan masing-masing, maka falaisa minni, bukan termasuk dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah ancaman bagi sebagian kaum Nabi Muhammad SAW. Ada yang merasa nyaman dengan kesendiriannya. Ada di sini ada. Saudara saya banyak ibu ya, saudara saya banyak, usia 40, bahkan usia 50. Bahkan mohon maaf, guru saya sendiri, tapi bukan karena beliau mengesampingkan pernikahan. Kalau guru mah itu insya Allah karena sibuk dengan ilmu pengetahuan. Dulu saya mondok di Situbondo, Jawa Timur. Jawa Timurnya sama ya, cuma beliau Probolinggo nih. Ananda Alif Ayatullah Arizki Eskom itu dari Probolinggo. Sedangkan Bojonegoro ya, mohon maaf. Dari Bojonegoro, sedangkan saya mondok dulu di Situbondo. Dulu di Situbondo tahun 2009 sampai 2001. 3 tahun lah ya, 3 tahun pas. Saya mondok di Asrama Tahfidz. Kebetulan Kiai Zaini pengasuhnya, mohon maaf, bukan pengasuh, pemangku dari Pondok Tahfidz. Itu beliau dari Madura, usianya sudah 41 tahun. 41 tahun dulu ya. Sekarang saya udah nikah, udah berkeluarga, udah punya putra 5. Putra 5, 22 tahun yang lalu, berarti 41 ditambah 22 tahun sama dengan 63 ya? 63. Apakah beliau sudah berkeluarga? Ternyata belum. Masya Allah ya. Dan beliau masih mondok juga katanya. Masih di situ. Kemarin saya ketemu waktu reunian, Kiai belum pulang, belum katanya, ilmu saya belum dapat nih katanya. Allahu Akbar. Itu karena saking cintanya dengan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan orang yang tidak disibukkan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin di rumahnya ada kelapangan rezeki, atau ada sudah waktunya karena menemukan pasangannya, tapi enggan untuk membina rumah tangga dengan segera, maka itu ancaman dari Rasulullah SAW. Falaisa minni, maka bukan dari bagianku, kata Rasulullah SAW. Namun insya Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita sekeluarga beserta seluruh tetangga kita, alhamdulillah pada senang untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kira-kira ibu dulu nikah tahun berapa? Berapa tahun usianya? Ada sekitar 20-an lah ya, 20-an. Untuk ya, subhanallah ya. Saya termasuk pasangan yang usia dini. Karena bagi laki-laki usia 22 tahun itu terlalu muda lah ya. Ternyata ibu, subhanallah, setelah saya melangsungkan pernikahan sehari, 2 hari, 3 hari, nyesel luar biasa. Lahir batin saya larsa. Kenapa? Kalau tahu nikmatnya pernikahan, kenapa nggak dari dulu sambil kuliah? Itu dia. Satu hal yang mesti kita, bukan kita ya, kalau kita mah sudah para senior ya, para suhu ini. Untuk Ananda Wafik Azizah SPDI, subhanallah, walaupun beliau sudah bergelar, calonnya pun bergelar, namun untuk urusan pernikahan bisa dibilang belum tahu apa-apa ya. Belum tahu apa-apa. Nah, kita para senior nih, para senior sedikitnya tahu lah ya tentang pengalaman menjalani rumah tangga, bagaimana mengarungi biduk perjalanan kalau diibaratkan biduk mengarungi lautan maha luas yang ganasnya luar biasa. Asam manis garam lah ya. Asam manisnya sudah terasa, dan subhanallah, sebelum pernikahan mah membayangkan pernikahan itu indah-indah kayaknya ibu ya. Indah rasanya. Apalagi saya ibu, sanawiyah di pondok pesantren, aliyah di pondok pesantren, kuliah di pondok pesantren yang jauh dari asrama putri. Begitu melihat putih dan lain sebagainya, serasa indah kayaknya kalau pernikahan teh. Begitu pernikahan 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, ternyata
Gimana jawabannya? Ternyata yang tadinya indah ternyata indah banget. Indah banget tuh Ibu ya. Walaupun indah banget ternyata tetap ada permasalahan, perbedaan pemikiran, perbedaan rencana, perbedaan arahan dari kedua orang tua. Begini. Ternyata di balik kebahagiaan tersebut ada juga penderitaan. Cuma penderitaannya bagaimana Ibu? Kalau saya presentasikan, bahagianya nikah cuma 8%. 2% penderitaan. Yang 90% apa? Bahagia banget. Betul Ibu ya? Bahagia sih biasa bahagia gitu ya. Ketemu sama teman-teman, udah nikah? Udah dong gitu ya. Begitu ketemu sama guru, udah nikah? Alhamdulillah didoain. Kan senang banget itu ya. Tapi ketika melihat periuk nasi, ternyata nggak ngebul-ngebul itu. Ketika kuliah mah ngalir itu ya, rekening dari bapak gitu ya. Begitu sudah selesai kuliah, pas langsung kok kering banget ini coba. Disitulah saya mulai berani nikah ya. Kenapa? Mau nikah atau tidak nikah tetap aja nggak punya uang, saya bilang. Mendingan nikah aja sekalian. Subhanallah ya. 2% adalah penderitaan. Penderitaan bagaimana? Penderitaan 2% mah sangat minim sekali atau Ibu ya, dibandingkan orang yang tidak menikah. Saya tanya-tanya, gimana? Sudah punya sendok sekarang? Belum punya, boro-boro katanya. Terus punya piring punya? Enggak katanya. Coba kalau punya sudah pernikahan mahnya. Piring insya Allah punya? Punya. Sendok punya? Kursi punya? Kulkas punya? Segala macam punya Ibu ya. Setiap pernikahan menimbulkan keberkahan. Apa itu berkah dalam pernikahan? Ziyadatun fil khair. Kalau dulu mah, saya melihat guru saya yang sudah 63 tahun, sekarang masih mondok, ternyata beliau belum punya apa-apa. Tapi ilmunya tinggi, subhanallah, ilmunya tinggi. Tapi beliau tidak punya apa-apa. Tapi yang dimiliki adalah rasa cinta terhadap guru dan juga keilmuannya semakin meningkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau seperti halnya Imam Nawawi Ad-Damsyiki yang tidak menikah, tapi insya Allah tidak termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW, karena khusus untuk para mereka yang bergelut dengan ilmu pengetahuan itu khususiyah, karena bagian ilmu pun bagian dari amanah Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun hanya sedikit. Tapi sedikitnya yang menurut seseorang sedikit, tapi menurut sebagian besar, Masya Allah, itu ilmu. Berarti 20 tahun, 22 tahun, ditambah beliau sudah mondok pesantren itu 15 tahun sebelum saya mondok, berarti 37 tahun. Masya Allah, 37 tahun mengatakan dengan ilmu saya tidak seberapa. Masya Allah, karena saking cintanya dengan ilmu pengetahuan, saking cintanya dengan alma mater, saking cintanya dengan Al-Quran, terlupakan itu masa-masa untuk membina kebahagiaan rumah tangga. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi beliau, itu adalah kebahagiaan, dan juga bagi para ulama yang menggeluti ilmu pengetahuan kebahagiaan. Bagi kita pun yang ibadah dilaksanakan, cari ilmu sedikit demi sedikit dituntut, dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga pun insya Allah kita raih bersama. Alhamdulillah. Ibu, dari ayat yang barusan saya sampaikan dan juga Ustadz Abdullah sampaikan, wa min ayatihi, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, itu adalah surah Ar-Rum. Wa min ayatihi, karena ada min harfu jarrin, maka wa min ayatihi. Berbeda dengan surah Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ibu sibuk begini nyem aja ini. Nggak apa-apa
Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah idza tuliyat alaihim, apabila diperdengarkan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah ini ada yang tersurat, yakni surah dari mulai bismillahnya surah Al-Fatihah sampai sinnya surah An-Nas yang berisi 30 juz, 114 surat dan juga 6.236 ayat. Semuanya itu adalah surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ayat-ayat yang tersurat. Bagaimana ayat yang tersirat? Ayat yang tersirat ini seluruh langit dan bumi ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaum inna fi dzalika liulil albab, ya, liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang dan malam itu nyata ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu nyata pula bagi orang-orang yang termasuk ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu tersimpan pada satu jiwa. Ada yang hanya tafakkarun, ada yang hanya tazakkarun. Alladzina yadhkurunallah. Yang disebut sebagai ulul albab adalah allazina yadhkurunallah, yang senantiasa mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakur di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau berzikir hubungannya dengan Allah, kalau berfikir hubungannya dengan makhluk-makhluk penciptaan Allah. Ada dulu Wilbur Wright merenung, bertafakur bagaimana tentang burung kok bisa terbang gitu ya. Ditafakuri itu burung, sehingga jadilah inspirasi bagi penciptaan pesawat ya. Kemudian ada juga yang mentafakuri ikan. Ikan kok bisa menyelam berjam-jam, bahkan selamanya hidup di air, bisa bernapas. Kenapa ini? Ditafakuri, ternyata jadi ikan selam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka orang yang memiliki dua kekuatan, kalau kolbunya berzikir dan otaknya berpikir, maka insya Allah itu disebut sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan berpikir dan keikhlasan di dalam berzikir. Nah, maka ibu bapak hadirin jamaah sekalian, kaitannya dengan tadi wa min ayatihi atau ayatuhu, dikaitkan dengan pernikahan yang insya Allah akan berlangsungkan akad nikahnya yaitu 1 Juni 2025, maka ini menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Wa min ayatihi dan juga ayatuhu, kaitannya selalu dengan ibadah. Berarti kalau seseorang meniatkan diri untuk bertafakur, untuk bertadzakur, sehingga insya Allah merencanakan akdun nikah, maka hendaknya pernikahan itu membawa seseorang kepada perbaikan dalam beribadah, insya Allah. Ibu hadirin jamaah sekalian, kira-kira bujangan dengan yang sudah menikah utama mana? Halo. Yang sudah menikah dengan belum menikah utama mana? Yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah pastilah. Dulu di zaman pergerakan ada seseorang
aktivis gitu ya, pemuda yang konsultasi kepada Kiai. Kiai, saya mau konsultasi. Ya, gimana katanya? Begini, Kiai, negara kan ini gini. Kemudian pergerakan ini harus begini. Supaya mencapai kemenangan kita harus begini. Oh, wah, panjang lebar dia membicarakan di hadapan Pak Kiai. Pak Kiai dengan sabar mendengarkan aja ya, tanpa titik dan koma itu bicara pemuda aktivis tersebut. Gimana Kiai tanggapannya? Oh, iya. Ada yang sudah nikah belum? Belum, Kiai. Usia sudah berapa sekarang? 35, Pak Kiai. Sudah, sekarang mah pulang dulu, pernikahan dulu, baru bicara lagi ke sini katanya. Emang kenapa Kiai? Orang yang belum nikah itu baru sebatas teori. Walaupun dia aktivis, semua jago dalam pembicaraan, dalil-dalil semua paham, tapi dalam praktek belum tentu. Betul tidak? Menyamakan persepsi antara pikiran laki-laki dan pikiran perempuan harus pakai seni tidak? Harus ya. Kalau tidak pakai seni mah, wah subhanallah, berantakan. Saya belajar dari bapak saya nih Bu ya. Bapak saya tiap hari pulang kerja sekitar pukul 2 lah ya, sekitar pukul 2 zaman dulu. Setelah ada pemadatan kerja, jadi pukul 4 pulangnya. Nah, kemudian ibu saya sudah menyiapkan makanan. Yang namanya makanan pasti capek lah ibu ya. Mana ada yang nggak capek masak di dapur atau seharian. Kemudian karena ibu saya sudah menyiapkan makanan dan ayah saya sudah makan di kantor, apa yang terjadi? Bapak saya luar biasa. Ambil piring, kemudian diambil sayur, dikit-gitu doang sekali. Habis itu digeletakin aja. Digeletakin tidak dimakan. Kenapa coba? Betul. Itu hanya sekedar siasat menghargai ibu saya. Daripada tidak disentuh sama sekali, mendingan dikotorin aja sekalian. Tapi dikotorannya bukan berarti nambah pekerjaan istri, tapi itu hanya sekedar penghormatan bahwa apa yang disajikan istri sudah dimakan oleh bapak saya. Subhanallah. Itu sandiwara tingkat tinggi nggak? Sandiwara tingkat tinggi, Bu. Dulu ketika saya kecil nggak ngerti. Bapak nggak ada kerjaan, malah nambah-nambah pekerjaan buat mama. Saya bilang, ternyata subhanallah, ibu saya lebih senang disandiwarai seperti itu. Ketimbang tidak disentuh sama sekali. Betul nggak Ibu? Betul. Makanya saya nih ya, mohon maaf. Saya kadang pengajian suka disuguhi gitu ya. Istri pun pengajian suka disuguhi. Kadang dikasih makanan, kemudian kadang dibawa gitu makanannya gitu. Mohon maaf gitu ya. Kalau di sini dikasihin makanan tidak ya? Nggak mau. Nah, kadang saya dan istri, saya bawa, istri bawa. Kemudian sama-sama tidak menyentuh makanan apa yang dibawa masing-masing. Kenapa? Karena sudah kenyang kan ya? Karena sudah kenyang. Tapi sudah ada komitmen dulu. Abi suka bawa makanan, Umi pun sudah bawa makanan. Kalau tidak dikomitkan dari awal, itu bisa berantakan. Bisa jadi bahan perpecahan pembicaraan ya. Tapi kalau disepakati dari awal, alhamdulillah saling mengerti. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ternyata pernikahan itu adalah satu pembelajaran yang terus-menerus, long life education. Walaupun subhanallah kita semuanya setiap hari bahkan ikut pengajian hari Senin bajunya hijau gitu ya. Hari Ahad kotak-kotak. Hari Jumat bunga-bunga dan lain sebagainya. Tapi ternyata ilmu dalam rumah tangga tidak bisa didapat dari majelis taklim. Betul ya? Tidak didapat dari perkuliahan. Didapatnya dari mana? Dari sekedar ngobrol sama istri, ngobrol sama anak. Yang namanya ayah atau ibu, subhanallah, itu drama Korea kalah kali ya. Pelakon drama Korea kalah. Kenapa? Seorang bapak, seorang suami di kantor bisa jadi dia adalah punya tipikal yang galak, yang ya namanya atasan gimana lah, agak sedikit strength kepada bawahannya.
begitu lihat ke rumah, anak ngajak main apa namanya, anyang-anyangan, ikut anyang-anyangan coba. Main kuda-kudaan, ikut main kuda-kudaan dan lain sebagainya. Yang tadinya di luar dihormati orang gitu ya, ternyata main ke rumah, ternyata main terus sama anaknya. Itu adalah peran seorang anak, peran seorang ayah di hadapan anak. Maka ketika berhadapan dengan anak, kita mengikuti alur pemikiran anak. Ketika kita mengikuti, putra saya sudah usia dewasa ya, alhamdulillah sudah hafiz Quran. Tadus minimah ya, tadus minimah. Maka saya memperlakukan anak saya tidak sebagaimana ke adik-adiknya. Kalau ke adik-adiknya mah setiap saya malam pasti kuda-kudaan, tapi ketika berhadapan dengan putra saya yang terbesar, saya diskusi tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan SMP? Kalau SMP masih manja-manjaan tuh ya. Alhamdulillah, setiap orang tua insya Allah memiliki keterampilan dalam bersandiwara. Betul Bu ya? Ini bukan bohong, bukan bohong-bohongan, tapi demi kebaikan bersama. Dan itulah seninya. Maka setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, itu adalah ladang kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Kenapa Allah menjadikan kita berpasang-pasangan? Salah satu diantaranya adalah selain litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan ketentraman di keduanya, kita pun ladang untuk menyempurnakan. Istri ada kekurang sempurnaannya, suami ada kekurang sempurnaannya, disatukan dalam ikatan pernikahan, maka jadilah mendekati sempurna. Kalau untuk sempurna namanya tidak mungkin lah ya, namanya juga manusia. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ketika salahnya itu loh dibetulkan atau diingatkan. Ketika lupa, ingatkan lagi. Ketika putus, sambungkan lagi. Ketika sudah layu, sirami lagi. Insya Allah setiap hari, setiap saat rumah tangga kita akan semakin harmonis. Ada orang yang bilang, katanya Bapak mah setiap hari, setiap saat kayak pengantin muda aja katanya. Padahal udah lama ini katanya. Itu belajar dari psikolog, diantaranya para psikolog gitu ya, bahwa ilmu yang senantiasa harus kita bina bersama adalah ilmu tentang rumah tangga ya. Bagaimana menyamakan persepsi dengan istri, bagaimana menyelaraskan tentang rencana ke depannya, dan bagaimana menengahi konflik bersama. Itu adalah salah satu teknik di dalam membina rumah tangga. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ada doa yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Allahumma barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma, lanjutan gimana? Bainakuma fil khair. Ada rahasianya ini Bu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semoga Allah memberkahimu dalam keadaan baik, dan semoga Allah memberkahimu dalam keadaan kurang baik, dan tetap menjadikan atau waja'ala bainakuma fil khair, dan tetap menjadikan engkau bersama dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, adalah satu hal yang wajar kalau dalam masalah rumah tangga, kalau istilah Sunda mah aya paket rok itu kena, betul nggak? Setiap rumah tangga itu ada permasalahan yang dihadapi masing-masing. Berbeda setiap rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya, namun yang satu persamaan adalah ketika bagaimana konflik itu selesai dengan win-win solution. Bahwa memang ada ketidakpuasan antara salah satu pihak, baik di istri, baik di suami, tapi bagaimana menyamakan persepsi sehingga rencana itu menjadi suatu kebersamaan yang merupakan pemecahan dan juga solusi bersama. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, barakallahu laka ini adalah sebuah doa yang mustajabah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Berkah ini adalah bukan dalam artian kita harus senang selamanya, dan dalam
dalam kesenangan pun ada kesalahannya. Pun bukan berarti kita dalam kesusahan susah selamanya, tidak ya. Kadang susah, kadang sulit, kadang mudah ya. Nah, tapi disitulah Allah memberikan keberkahan. Keberkahannya baik dalam keadaan kita baik ataupun dalam keadaan tidak baik. Dan yang dikuatkan oleh Rasulullah adalah wa jama'a bainakuma fil khair, dan menjadikan engkau berdua selalu dalam keadaan kebaikan. Maka subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tidak ada lagi contoh bagi kita, uswah bagi kita dalam pernikahan selain apa yang pernah disabdakan atau didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, sejahterakanlah keduanya sebagaimana engkau telah mensejahterakan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Subhanallah, uswah pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Bagaimana Siti Hawa ketika mengikuti tentang Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Nabi Adam alaihissalam dikisahkan ketika masih sendirian. Ketika masih sendirian, beliau melihat, subhanallah, ini makhluk-makhluk Allah di surga, semuanya berpasang-pasangan. Kelinci, ada kupu-kupu, ada burung, ikan, semuanya berpasang-pasangan. Sehingga timbullah rasa kesepian oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah Maha tahu ketika Nabi Adam alaihissalam tidur, maka Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya. Begitu bangun dari tidur, apa yang terjadi? Kagetlah Nabi Adam. Siapa ini? Bidadari ada di samping saya. Nah, manusiawi. Saat itu dikisahkan Nabi Adam ngagabruk tuh ya, mau merangkul, kata Allah, jangan dulu wahai Adam, baca nikah dulu baru engkau halal. Dengan bagaimana caranya untuk nikahi Siti Hawa? Ya Allah, baca atau bayar maharnya. Apa itu maharnya? Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah keturunanmu, walaupun dia sebagai nabi yang diutus di akhir zaman, tapi sesungguhnya beliau adalah sesepuh para manusia semuanya. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Abul Insan, manusia bapak pertama, sedangkan Nabi Adam adalah Abul Bashar, manusia yang pertama secara basyariah. Kalau Nabi Muhammad secara nuroniyah, kalau Nabi Adam secara basyariah. Walaupun secara fisikly Nabi Adam alaihissalam adalah leluhurnya Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW justru jauh lebih senior daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, sebagaimana Allah menjadikan kama alafta baina Ibrahim alaihissalam wa Saroh, ya. Nah, ini ada satu kisah tentang perjalanan pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Saroh. Bagaimana ketika pertama kali nikah Nabi Ibrahim dengan siapa? Siti mohon maaf, Siti Saroh dulu ya, Siti Saroh. Nah, kemudian karena belum dikaruniai anak, lalu diizinkanlah menikah dengan salah satu salah satu budak dari Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Nah, dari pernikahan tersebut maka bibit cinta, yakni mengandunglah calon Ismail muda. Karena merasa cemburu, Siti Sarah minta agar Nabi Ibrahim alaihissalam menghijrahkan Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan Siti Hajar ke suatu negeri yang namanya Bakkah. Dari Palestina ke Bakkah belum ada apa-apa. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Siti Hajar,
wahai Nabi Allah, kemana engkau akan bawa? Nabi Ibrahim diam saja. Satu lagi pertanyaan, kemana akan dibawa? Diam juga Nabi Ibrahim. Pas ketiga, wahai Nabi Allah, apakah ini perintah dari Allah? Nah, barulah Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghijrahkan engkau, wahai istriku tercinta. Maka senanglah Siti Hajar karena ini semata-mata dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang subhanallah, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Muhammad SAW, yang terakhir adalah Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, yang utama adalah bagi kita uswah dalam pernikahan, uswah dalam kehidupan, uswah dalam pekerjaan, uswah dalam setiap lini, tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah? Subhanallah, indah luar biasa, Ibu. Ketika itu Siti Khadijah sebagai saudagar kaya, yang kayanya wah nggak ketulungan alias kebangetan kayaknya gitu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperdagangkan salah satu di antara barang dagangan Siti Khadijah. Lama-lama Siti Khadijah merasa bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Kemudian singkat cerita, dipinanglah Nabi Muhammad SAW oleh Siti Khadijah, dan Siti Khadijah saat itu menjadi saudagar yang paling kaya karena 2/3 kekayaan Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Kebayang nggak ya Bu? 2/3 kekayaan kota Makkah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Jangankan sekota Mekah, se-GPM, gimana itu se-GPM ya? Luar biasa ya. Tapi subhanallah Ibu hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad sebagai pengusaha kaya, Siti Khadijah sebagai pengusaha super kaya, jadilah super duper kaya raya gitu itu ya pasangan itu. Tapi hebatnya lagi bahwa Siti Khadijah sebagaimanapun kekayaannya habis semuanya untuk li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimi. Sampai-sampai ketika beliau dirasa mau meninggal dunia, maka yang ada hanyalah kain kafan yang compang-camping. Subhanallah, Nabi Muhammad itu bukan miskin, Siti Khadijah itu bukan miskin. Semiskin-miskinnya Nabi Muhammad, kurban aja berapa coba? Ada yang tahu? Kurbannya Nabi Muhammad berapa satu saat? Oh, saking banyaknya nggak tahu gitu ya. Banyak kan? 100 ekor unta. 100 ekor unta itu 63 disembelih sendiri. Dan 70 berapa? 37 ya. 37 dilanjutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai mantunya. Maka ini sebagai isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW dari hitungan 100 ternyata usianya 63 tahun ya. Jadi kalau sekarang ada gimana katanya dalam hadis ada berbagai versi. Ada yang kambing boleh untuk satu keluarga, bisa? Bisa. Ada satu kambing boleh untuk seluruh umat Nabi Muhammad, bisa? Bisa. Ada satu kambing untuk diri sendiri, boleh? Sangat boleh. Nah ini yang paling umum ini ya. Ada sapi, lembu atau unta untuk 7 orang. Ada? Yang paling keren adalah 1 orang 100 unta. Bukan kambing lagi, bukan kambing lebih. 100 unta. Sekarang nih di Indonesia aja, di Indonesia ya, artis-artis yang nyembelih kurban satu sapi viral nggak beritanya? Luar biasa ya, luar biasa. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, 100 unta dan itu berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu saking kayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut biasa-biasa atau bahkan miskin? Bukan miskin, Rasulullah itu kaya tapi bersahaja. Subhanallah. Jadi insya Allah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, semua harta kekayaan digunakan untuk li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Itulah uswah bagi kita sekalian, kehidupan kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dalam pernikahan terkenal baiti. Bagaimana ibu-ibu yang di dalam baiti
jannati. Wow, semuanya serempak ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah Rasul saat itu beliau mengatakan seperti itu, dindingnya apa tuh, tanah liat, kemudian atapnya atap